materi yang akan kita bahas itu adalah primitive modeling. Jadi primitive modeling ini adalah basic sebelum kita masuk ke tahapan belajar modeling. Nah, ya, jadi ada 3 teknik dalam modeling animasi 3D. Teknik ini atau cara lah ya, 3 cara dalam memodeling sebuah objek 3D. Cara yang pertama itu disebut atau teknik primitive modeling. Jadi primitive modeling itu disebut juga dengan constructive solid geometry. Nah, ini adalah merupakan teknik dasar pemodelan 3D dengan cara membuat model dari objek dasar. Objek dasar itu apa? Apa objek dasar? Erik apa? Masih ingat nggak yang objek 3D kemarin? Enggak, Pak. Oh, kok nggak ingat? Venesia, apa objek dasar 3D? Ada box, cone, sphere, cylinder, tube, piramid, torus, sama plane. Iya, itu sudah ada di itu. Ya, Erik ya, perhatikan ya. Sudah ada di slide itu, kamu tinggal baca aja. Jangan melamun. Ya, jadi objek dasar dari objek 3D itu seperti box, cone, sphere, cylinder, tube, ya, piramid, torus, plane. Nah, dari objek-objek dasar ini kita bisa menciptakan objek baru yang berbeda. Teknik ini hanya bisa digunakan untuk membuat model yang standar. Kalau untuk model-model yang rumit itu agak susah. Sangat sulit bisa membuat model dengan bentuk permukaan yang kompleks. Batasan ini juga melandasi nama primitif, ya. Makanya disebut primitif. Dalam artian teknik dasar dan masih terbilang sederhana. Nah, objek tersebut terdiri dari vertex atau titik yang jika digabungkan akan membentuk edge atau garis, sehingga jika disambungkan dengan edge lain dapat membentuk sebuah face atau bidang. Nah, ini adalah objek dasar dari 3D. Ini harus kalian ingat nih. Box, cone, sphere, cylinder, tube, piramid, torus, plane. Nah, saya contohkan teknik primitive modeling itu seperti apa. Nah, kamu perhatikan. Objek dasar, namanya objek dasar 3D, itu ada plane, ya. Kemudian ada cube, circle, sphere, ya. Icon sphere, cylinder, cone, torus, grid, monkey, ya. Ini bentuknya kayak gini nih kalau monkey ini. Nah, saya mulai dari misalnya cube. Dari cube ini saya akan ubah dia jadi sebuah kursi misalnya. Kamu nggak usah bingung apa yang saya tekan ya. Nanti ini akan saya ajarkan. Ini saya cuma mau kasih contoh teknik primitive modeling, ya. Bikin kursi ini. Nih. Cepat aja saya bikinnya. Nah, ini saya membuat garis ya, segmen garis ya. Jadi kita itu bekerjanya per garis seperti ini nih. Kemudian ini saya ubah tampilannya front, ya. Nah, kemudian saya pilih vertex. Saya tambahkan garis lagi di sini. Ini juga saya tambahkan garis. Saya lihat tampilan 3D-nya. Tampilan top. Seleksi ini dulu. Ini saya seleksi vertex namanya ya. Yang saya pilih vertex. Ini saya bikin garis seperti ini.
Nah, ini kalau sudah ya, nih saya tinggal ambil bagian atasnya. Contoh ya, ini untuk sandaran atasnya. Saya menggunakan face ya. Klik di sini, kemudian klik di sini. Nih. Kemudian saya extrude istilahnya. Extrude naikkan ke atas. Nah, saya ambil dari tampilan samping. Mana samping nih? Dari atas saja. Atas saya tarik ke belakang. Nah, seperti ini nih. Kemudian saya ambil lagi yang bawah untuk kakinya. Ada 4, pilih satu lagi, 1,5, saya extrude lagi, turunkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya tarik sedikit, saya 1,5 lagi. Nah, kemudian di bagian sini saya akan taruh saya lihat dari tampilan satu lagi, pastikan ukurannya itu sama tuh. Satu Z. Nah, anggaplah ini sudah ya. Bagian sini belum. Dan ini sini saya harus potong lagi. Nah, kemudian saya pakai paste, ambil ini extrude, tarik ke samping. Tuh. Nah, ya. Nih, kamu perhatikan, dari awalnya objek cube bisa kita ubah menjadi objek kursi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan primitive modeling. Cube ini banyak fungsinya ya. Kita bisa, ini misalnya kamu mau bikin meja lagi bisa ya. Tinggal tarik ke sini, naikkan sedikit, kemudian scale Z, Y, scale Y, scale Z, X. Nah, buat meja. Tampilannya misal saya pilih dari tampilan atas top ya. Kemudian saya ubah ini tampilan, namanya istilahnya itu wireframe. Wireframe itu cuma garis-garis saja. Terus saya pilih masuk ke edit mode, saya kasih garis ini ya. Saya pakai vertex, perbaiki dulu ininya.
dan tampilan 1. Harus ulang lagi tadi kapus. Tuh Chelsea itu. Oke. Buat tampilannya. Ambil lagi yang bawah pakai face ya. Ini untuk bikin kaki mejanya. Dan saya ubah tampilannya jadi tampilan samping seperti ini. Saya extrude biar sama besar. Kemudian saya scale. Oh, nggak bisa. Berarti saya harus 15. Oke, ini saya set. Saya pilih vertex saja. Teks. Scale. Satu. Ini juga harus saya geser ke sini. Nah, ya. Ini adalah contoh primitive modeling. Jadi dari objek cube ya, yang ini itu kita bisa ciptakan objek kursi dan meja dan seterusnya. Nah, kemudian kalau objek lain gimana? Objek lain misalnya saya pilih silinder misalnya. Silinder, saya sambil lihat contoh gambar. Gelas ya, saya bikin gelas. Contohnya saya bikin gelas mana nih? Nah, saya bikin gelas ini nih ya. Saya bikin gelas ini dari silinder. Jadi caranya hampir sama juga seperti tadi. Saya harus ubah tampilannya. Nah, nanti teknik-teknik inilah nanti yang akan kalian pelajari. Edit mode. Saya masuk pilih vertex, kemudian saya seleksi vertexnya, saya tinggikan. Kemudian sebenarnya tidak hanya seperti ini ya tekniknya ya. Ada banyak sih tekniknya. Saya besarkan scale. Kemudian ini saya kecilkan. Tuh, kamu perhatikan. Kemudian di bagian sini saya kasih satu garis lagi. Kemudian saya coba scale. Kemudian mana bentuknya tadi? Dia membuat seperti itu, berarti di bagian di sini saya harus kasih garis L. Juga saya harus scale, kecilkan. Ini bukan sedikit. Dan dari sini saya scale. Dari sini juga saya scale. Atasnya juga saya scale sedikit. Saya turunkan. Terlalu besar.
scale. Nah, ini udah jadi nih gelasnya ya. Kalau kita lihat seperti ini nih, tapi bagian atasnya kan belum ada tuh, belum ada lubangnya, jadi saya harus kasih lubang. Saya pilih face ya, face, kemudian saya pilih ganti lagi tampilan jadi 1, 5, mana 5, wireframe lagi, scale, extrude scale, kemudian extrude ke bawah. Ini terlalu besar ini, scale, dan saya extrude, saya turunkan ke bawah sini, saya scale. Di sini aja, di sini dulu, scale, kemudian extrude lagi sini, scale, kecilkan sedikit, extrude lagi, kemudian scale, extrude lagi, kemudian scale, extrude lagi, kemudian scale, sehingga hasilnya tuh jadi seperti ini nih kalau kamu perhatikan. Nah ya, nih, jadi seperti itu. Ini kan kebesaran nih ukurannya, kamu kecilkan semuanya, kamu pindahkan meja kursinya, mejanya ke tempat yang sebenarnya. Nih misalnya nih, naikkan sedikit, kemudian kamu tambahkan seperti ini, baru kamu susun ya. Nah, jadi proses modeling itu seperti ini nih ya, nanti yang akan kamu kerjakan. Ini karena biar banyak, saya pilih misalnya gelas ini tuh. Nah, ini dari objek standarnya itu dari cube dan silinder. Kita bisa bikin dua objek seperti ini. Kalau nanti kamu tinggal tambahkan, misal saya ke render, saya tambahkan ini, misalnya dua ini saya kasih material kaca, misalnya saya pakai gelas material. Saya buat dua tampilan, di bagian sini kasih render. Nah, ini sudah transparan kacanya, gelasnya ya. Ini tinggal pengaturan, nanti tambah lighting lagi ya, lampu misalnya poin, saya tambah poin di sini tuh, nampak enggak lightingnya? Nah, ini basic contohnya aja lah ya. Nah, ini juga misalnya kamu mau terapkan tadi gelas ya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gelas, lalu mejanya kamu mau kasih warna, misalnya saya pakai diffuse ya, diffuse, saya ganti warnanya misalnya warna ini. Kursinya juga saya ganti ya, kursinya saya pakai diffuse, kemudian warnanya warna ini. Nah, kemudian saya pilih objek baru di sini, saya pakai plane ini untuk bikin lantainya. Nah, ini kita lihat langsung bagian sebelah sini itu hasil itunya ya, hasil rendernya ya. Nah, ya. Kemudian di bagian lantainya itu saya kasih apa nih? Glossy. Tuh, glossy. Glossy itu dia ada reflektor ya, ada apa namanya? Ada bayangan lah. Ada refleksi istilahnya tuh. Bisa kita naikkan nih.
Tuh, ya. Kalau mau full tadi kayak ini nih, kayak kaca jadinya. Kalau kamu mau naikkan seperti ini. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Pak, Ya, gimana? untuk perhalus permukaan gelasnya itu kan itu kaku, gimana perhaluskan, Pak? Perhalus permukaan gelas itu ada istilahnya smooth ya. Nah, ini misalnya kan ini kan memang masih mentah nih. Jadi kita pilih shading smooth. Nah, otomatis. Atau di sini ada lagi namanya modifier ya. Kamu tambahkan subdivision surface. Subdivision surface itu artinya dia menambah garis-garis ini nih. Yang awalnya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 nanti akan ditambah secara otomatis. Namanya subdivision surface. Nah, ini kan nambahkan. Misalnya saya view-nya itu jadi 1, saya tambah lagi misalnya naik. Semakin tinggi nilai subdivision surface-nya, maka dia akan semakin lembut. Tuh. Ya, maka hasil rendernya nanti seperti ini nih. Tuh. Ya enggak? Terang enggak di situ di tempat kalian? Nih kalau kurang terang saya kasih lampu lagi. Nah, ya. Paham enggak tuh? Siapa tadi? Paham, Pak. Sela ya. Ya, bisa kita pakai smooth, bisa pakai subdivision surface. Lalu bagian sini nih. Sisi-sisi mejanya kan tajam nih. Nah, itu kita bisa bisa lembutkan. Jadi kita tambah edit mode, kita masuk ke edge ya. Kemudian kita seleksi garisnya. Mana cara seleksi cepatnya ini? Lupa saya. Kan oke. Nah, ini kita tambahkan apa istilahnya itu? Bevel ya. Kita tambahkan bevel. Lihat dia akan secara otomatis jadinya itu ada kayak lembut gitulah ya. Segmennya berapa misalnya saya mau segmennya 7. Semakin tinggi segmennya maka bevelnya akan semakin lembut ya. Gitu. Nah, ini bevelnya. Tuh, ya. Beda tanpa bevel tadi. Ini tanpa bevel nih, saya menghilangkan bevelnya. Tuh, tajam kan? Nah, ini saya tambahkan bevel. Nah, jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, gimana? Kan Pak, Bapak tadi itu memperhalus bendanya. Iya. Itu berarti kan makin banyak Survei. filenya makin berat kan seharusnya. Iya, betul. Ya, jadi semakin banyak poligonnya ini, garisnya atau vertexnya, maka pemakaian memori komputer kita itu akan semakin banyak juga. Yang artinya memori kita kinerjanya jauh lebih berat. Jadi harus bijak juga kita menggunakan subdivision surface ini ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kamu rasa ini misalnya dengan 7 segmen itu sudah halus, ya udah cukup sampai di situ aja. Kalau misalnya ini terlalu halus menurutmu, ya kamu kecilkan lagi. Nah, segini kan sebenarnya. Oh, tadi saya pakai smooth ya. Coba yang satu ini ya, saya pakai yang satu ini. Yang satunya saya kasih smooth enggak? Nah, yang satunya kan belum smooth nih. Saya pakai subdivision surface tadi. Saya pakai 3 misalnya. Salah. Subdivision surface saya pakai
2 udah lumayan bagus dia. Tuh. Ya kan? Nah, udah halus. Jadi enggak perlu banyak-banyak. Bahkan kalau terlalu banyak pun surface-nya dia tidak tidak natural lagi. Tidak sesuai dengan kenyataan lagi biasanya. Oke, jadi seperti itu. Bagus ya pertanyaannya Chelsea. Siapa lagi? Sheila tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Jason gimana? Misalnya mejanya mau dikasih tekstur jadi kayu-kayu itu gimana ya, Pak? Bisa ya. Itu istilahnya itu adalah UV ya, UV mapping. Nah, itu juga akan saya ajarkan. Misalnya tekstur kayu. Ya, tekstur kayu. Sambil inilah contohnya ya. Saya mau taruh di picture aja. Nah, ini berarti saya harus ganti tambah lagi nih. Tambah tampilannya. Nih. Lalu tampilan bawah itu saya ganti jadi tekstur. Ini ada tampilannya tekstur. Lalu tampilan atas saya ganti jadi UV Image Editor. Nah, saya bekerjanya di sini nih. Saya bikin objek baru ya. Pen. Ini saya pilih tab, kemudian U, unwrap. Nah, unwrap itu saya tinggal di material ya, material. Ini ada pilihan-pilihannya nih. Tunggu ya. Nggak muncul pula tuh. Ini, oh, saya belum pilih materialnya loh. PDS diffuse, kemudian ini saya pilih jadi image tekstur. Ini memang agak panjang ini ya. Open. Tapi nanti bisa kok, pasti bisa. Kakak kelas kalian juga bisa nih. Ya. Ini paste. Nah, ini bisa kita geser-geser nih. Ya. Saya geser sini ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Dia jadi cube tadi dia akan dipisah menjadi 6 sisi. Ya, jadi 6. Nah, ini sisi bagian sini ya. Kemudian sisi bagian bawah. Nih di bawah, kemudian di sini. Jadi bisa kita buat beda-beda. Tunggu, di sini masih ada enggak hasil karya kakak kelas kalian? Nah, ini contohnya, ini contoh hasil karya kakak kelas kalian ya. Mereka sudah masuk tahapan animasi. Nih. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalian ya bisa bikin seperti itu juga. Yang penting kalian ada kemauan buat belajar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jansen paham itu ya? Paham, Pak, paham. Nanti ada sesi khusus untuk belajar UV mapping. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini baru satu teknik ya. Selanjut teknik kedua ya. Teknik kedua itu adalah namanya teknik NURB modeling ya, atau non uniform relational B-spline surface. Teknik dalam 3D Max dengan fokus memanfaatkan kurva dan surface. Jadi kita bikin objek itu dari kurva. Nih, ini saya bikin baru. Ini kan objeknya kan dari primitif tadi, dari objek standar. Nah, kalau yang ini kita dari kurva, dari garis-garis seperti ini, sehingga nanti garis ini akan membentuk sebuah objek. Ya, ini saya tidak contohkan, jadi saya tontonkan videonya aja. Nih. Nah, ini kan dari kurva nih. Dari garis seperti ini,
nanti dia akan dibentuk ya. Ini scale masih scale. Kemudian dia masuk ke mana nih? Cycle ya. Geometri. Nah, tuh. Dari garis tuh. Dari garis dia bisa buat ukiran seperti itu. Kemudian dimasuk ke modifier, dia tambahkan solid. Solid jadi dia udah ada isinya. Tuh, seperti itu. Jadi dia udah kayak berisi gitu, udah 3D. Ya. Nah, itu. Ini untuk NURB ya. NURB modeling. Teknik ini memungkinkan modeler untuk membuat bentuk dengan kurva kerumitan tinggi, sehingga teknik ini menjadi standar modeling dalam pembuatan objek dengan permukaan kurva. Jadi untuk bikin objek-objek yang ada ukiran-ukiran ya, itu cocok menggunakan teknik ini. Teknik ini diawali dengan mengkonversi bentuk objek solid dari standar geometrik ke dalam bentuk yang bisa diedit menggunakan metode NURBS. Sedangkan untuk objek surface atau non-solid bisa langsung dikonversi menjadi panel geometri. Gitu. Ya. Ini teknik yang kedua. Kemudian teknik yang ketiga itu adalah poligonal modeling, atau mereka sering sebutnya itu adalah sculpting. Ya, kemarin sudah saya jelaskan sculpting gimana. Jadi ini adalah proses memahat secara digital. Jadi kamu bisa gunakan aplikasi seperti Blender, Maya itu bisa. Kemudian atau kamu menggunakan aplikasi khusus sculpting, modeling sculpting, yaitu ZBrush. Nah, ZBrush seperti ini. Nah, contoh-contoh hasilnya ini contoh portofolio mereka. Nah, ini dibuat dengan sculpting ya. Nah, ini pun masih bisa kita edit nih. Tuh. Tuh, masih bisa saya edit lagi nih. Kalau saya mau tonjolkan misalnya di sini, saya mau tambahkan ini ya. Nah, ini matanya. Di matanya misalnya saya mau tambahkan kotaknya di sininya. Loh, kok gitu. Saya tambahkan mana? Nah, ini tuh ya. Tuh, ini sculpting nih. Kelihatannya mudah, cuma kamu harus butuh apa? Perlu imajinasi tinggi juga nih. Nah, tuh. Ya, itu sculpting. Jadi teknik yang ketiga itu adalah teknik sculpting ya, atau disebut polygonal modeling atau memahat ya, merupakan teknik memahat secara digital, atau dapat dikatakan bahwa sculpting merupakan pemahatan model dunia maya. Di antara tiga teknik ini yang kita bahas, polygonal modeling menjadi teknik modeling. Metode teknik ini sederhana, mudah dipelajari, dan relatif cepat dalam pembuatan sebuah model ya. Banyak orang yang membuat karakter-karakter, biasanya mereka langsung menggunakan metode sculpting karena lebih cepat. Nah, salah satu aplikasi yang dapat digunakan ini ZBrush. Nah, dari ketiga teknik modeling di atas, seorang modeler bisa hanya menggunakan salah satu teknik saja. Kamu mau pakai teknik primitif boleh, mau pakai NURB boleh, atau mau pakai sculpting boleh, atau digabungkan ketiga-tiganya ya secara sekaligus. Nah, ini saya kasih video 10. Oh, udah habis ya, udah cukup lagi waktunya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Paham ya di situ ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akhiri pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, hari Kamis kita akan belajar mengenal user interface dari Blender. Jadi yang belum punya Blender di komputernya tolong diinstal. Biar nanti kamu gampang belajarnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Silakan Liv. Makasih Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak, untuk versinya harus yang 2,7 atau yang 2,8, Pak? Saya sarankan 2,7 aja, 2,79. Oke, Pak. Ya.